Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ustaz Pancal, kawan-kawan. Konspirasi sebagai fenomena psikologis yang melibatkan persepsi dan interpretasi terhadap fakta, seringkali dipengaruhi oleh berbagai aspek psikologis manusia, kawan-kawan. Nah, di edisi kali ini kita akan membahas peran dua konsep psikologis yang krusial. Yang pertama yaitu efek Dunning-Kruger, yang kedua yaitu keterlibatan kognitif. Kawan-kawan, efek Dunning-Kruger yaitu merupakan fenomena di mana seorang individu dengan kompetensi yang sangat rendah cenderung menganggap dirinya atau diri mereka lebih kompeten daripada yang sebenarnya. Dalam konteks ini, kawan-kawan, teori konspirasi efek ini dapat mengakibatkan penyebaran informasi yang tidak akurat sama sekali. Misal saja seorang yang memiliki pemahaman yang terbatas tentang topik tertentu mungkin lebih rentan terhadap penerimaan teori konspirasi karena kurangnya kemampuan untuk menilai sebuah informasi secara kritis, kawan-kawan. Mereka mungkin merasa yakin dengan pandangan mereka meskipun kekurangan pengetahuan yang sangat mendalam. Yang kedua, keterlibatan kognitif, kawan-kawan. Hal ini mengacu pada tingkat keaktifan pikiran seseorang dalam memproses informasi. Semakin tinggi tingkat keterlibatan kognitif seseorang, maka semakin cermat pula lah orang tersebut dalam mengevaluasi informasi yang diterimanya. Nah, kawan-kawan, dalam konteks teori konspirasi, individu dengan tingkat keterlibatan kognitif yang rendah mungkin lebih rentan terhadap penerimaan teori konspirasi karena mereka cenderung menggunakan pendekatan kognitif yang lebih dangkal. Kawan-kawan, mereka mungkin lebih suka menerima narasi yang sederhana daripada melakukan analisa-analisa yang lebih mendalam. Kawan-kawan, peran media dalam menciptakan keterkaitan yang kabur. Media, kita tahu semua, kawan-kawan, sebagai pemegang peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, di mana media memiliki dampak besar terhadap bagaimana konspirasi ini berkembang dan dipahami oleh semua orang. Nah, kawan-kawan, dua aspek penting yang perlu dipertimbangkan adalah sensasionalisme dan pemilihan berita dari si media tersebut, di mana sensasionalisme dan pemilihan berita adalah hal yang memberikan penekanan secara berlebihan, kawan-kawan, pada aspek-aspek yang lebih dramatis atau kontroversial dalam suatu informasi, suatu berita. Media seringkali menggunakan sensasionalisme untuk menarik perhatian pembaca atau penontonnya. Akan tetapi, kawan-kawan, hal ini dapat menciptakan keterkaitan yang kabur dalam konteks konspirasi. Misalnya saja, kawan-kawan, ketika sebuah media memberitakan suatu peristiwa dengan cara yang dramatis, hal tersebut, kawan-kawan, dapat memicu spekulasi dan teori konspirasi yang tidak berdasar sama sekali. Nah, sensasionalisme ini dapat memperkuat pandangan konspiratif dan membingungkan antara fakta atau apakah ini hanya sekedar opini. Nah, dampaknya apa sih, kawan-kawan, terhadap keseimbangan berita? Pemilihan berita atau kecenderungan media tersebut untuk memilih narasi tertentu untuk disajikan kepada publik juga dapat menciptakan keterkaitan yang kabur, yang tidak, kawan-kawan. Jika media hanya menyoroti cerita yang mendukung pandangan tertentu, entah itu politik, entah itu ekonomi, dan lain sebagainya, itu dapat menyebabkan masyarakat kehilangan pandangan yang lebih seimbang, kawan-kawan. Nah, di mana di sini pentingnya menyajikan berita dengan keseimbangan dan objektivitas menjadi semakin sangat penting dalam mengatasi teori konspirasi. Kawan-kawan, ketika media memberikan porsi yang seimbang dari berbagai sudut pandang, Anda tahu semua, masyarakat dapat lebih mudah memahami konteks dan menilai kebenaran. Ada beberapa contoh, kawan-kawan, kasus nyata konspirasi yang
terbukti, benar-benar terbukti. Dalam membahas konspirasi, tidak hanya fokus pada teori-teori yang tidak terbukti, kawan-kawan. Ini penting. Tetapi juga memahami kasus per kasus. Kasus nyata atau tidak nyata, di mana konspirasi telah terbukti benar. Kawan-kawan, dua kasus terkenal yang sebagai contoh ya, yang menciptakan kejutan besar di dunia ini. Ada yang pertama Watergate, yang kedua operasi Northwoods. Watergate, kawan-kawan, ini adalah konspirasi yang salah satu konspirasi yang terungkap. Watergate adalah skandal politik Amerika pada tahun 70-an, 1970-an, di mana pemerintah yang saat itu dipimpin Richard Nixon sebagai presidennya, terlibat dalam kegiatan ilegal, termasuk upaya menyadap kantor polisi Demokrat, Partai Demokrat di Amerika sana. Skandal ini kawan-kawan mencengangkan dunia ketika konspirasi ini di tingkat tertinggi pemerintahan Amerika terungkap. Kawan-kawan, kasus ini menunjukkan bahwa terkadang konspirasi memang terjadi di lingkungan pemerintahan. Nah, dalam konteks ini kawan-kawan, melacak keterkaitan yang bias atau kabur memainkan peran penting dalam membongkar sebuah kebenaran. Jadi bukan hanya sekedar opini. Yang kedua, operasi Northwoods. Kawan-kawan, rencana tersembunyi pemerintah Amerika Serikat. Operasi Northwoods ini adalah usaha rahasia dari pemerintahan mereka, yaitu Amerika Serikat, untuk merencanakan serangkaian fake attack atau serangan palsu untuk memberikan alasan untuk bisa mengadakan invasi militer di Kuba. Rencana ini sebagian besar tidak diketahui publik, kawan-kawan, sampai beberapa dekade setelahnya. Kawan-kawan tahu sendirilah bahwa kasus ini menunjukkan bahwa pemerintah dapat terlibat dalam konspirasi yang sangat merugikan masyarakat dan memerlukan upaya untuk melacak keterkaitan yang mungkin saja disembunyikan. Bagaimana sih kawan-kawan cara mengatasi konspirasi dengan fakta? Kawan-kawan, setelah kita memahami berbagai aspek psikologi, peran media, dan kasus-kasus nyata konspirasi, langkah selanjutnya kawan-kawan adalah mengatasi konspirasi tersebut dengan fakta. Jadi berimbang. Kawan-kawan, edukasi dan literasi sebuah media menjadi kunci yang sangat penting, kunci utama dalam upaya ini. Yang kedua, peran pendidikan. Ya, kita tahu sendiri di Indonesia bagaimana pendidikannya. Pendidikan, kawan-kawan, memiliki peran krusial dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap teori konspirasi. Dengan meningkatkan tingkat literasi, ingat, meningkatkan tingkat literasi dan pengetahuan masyarakat, insya Allah kita dapat mengurangi kecenderungan untuk percaya pada sebuah informasi yang tidak berdasar sama sekali. Kawan-kawan, pendidikan mestinya fokus pada pengembangan keterampilan kritis. Sekali lagi, fokus pada pengembangan keterampilan kritis, kemampuan analisa, pemahaman mendalam tentang cara memilah dan memilih sebuah informasi yang diterima. Nah, dengan demikian kawan-kawan, masyarakat dapat lebih baik lagi membentengi diri mereka sendiri dari penyebaran teori konspirasi yang tidak beralasan. Kemudian selanjutnya mempromosikan literasi tersebut di media itu, teman-teman. Selain pendidikan, literasi media juga sangat penting. Masyarakat perlu memahami bagaimana media bekerja, mengenali sumber-sumber berita yang dapat dipercaya, memahami mekanisme di balik produksi sebuah berita. Ini sangat penting, kawan-kawan. Mempromosikan literasi media melibatkan atau bisa memberikan keterampilan kepada masyarakat, kemampuan masyarakat untuk memilah dan memilih dan menilai sebuah informasi dengan lebih bijak, dengan lebih logis. Ini juga melibatkan peningkatan pemahaman, kawan-kawan, tentang bagaimana media sosial dan platform online mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap sebuah berita. Nah, kawan-kawan, dari yang saya utarakan tadi, dalam menghadapi dunia konspirasi yang kompleks dan seringkali membingungkan, kritisme dan pemahaman yang mendalam sangat diperlukan, kawan-kawan, untuk menyadari bahwa tidak semua teori konspirasi bersifat tidak berdasar. Ini sangat penting. Akan tetapi, kawan-kawan, pemilihan atau pemilahan informasi dan keterlibatan pikiran kita
yang cermat diperlukan untuk memahaminya. Nah, harapan masa depan terletak pada upaya bersama antara pemerintah, kawan-kawan, antara media dan lembaga pendidikan. Nah, dengan meningkatkan literasi dan kritisisme, ingat, menambah pengetahuan, kemudian kritis masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan di mana fakta menjadi landasan utama dalam memahami dunia konspirasi yang lebih kompleks. Kita tahu, kawan-kawan, semua ini kebanyakan terjadi di masyarakat menengah ke bawah, yang kurang akses informasi, yang kurang literasi, yang mereka lebih disibukkan dengan bagaimana cara mencari makan, bagaimana mencari uang, bagaimana cara melunasi hutang. Sehingga saat informasi masuk, mereka tidak punya literasi, tidak ada filter, tidak ada backup informasi dari diri mereka, sehingga ini gampang masuk, mereka gampang terhasut. Oleh sebab itu, kawan-kawan, meskipun kita di kalangan menengah ke bawah, tidak ada salahnya, bahkan sangat penting untuk belajar. Makanya sekolah itu penting. Ada yang menganggap sekolah itu tidak penting. Oke, mungkin bagi mereka itu sangat berguna. Tetapi fungsinya sekolah ini bukan untuk mencari kerja, bukan untuk mencari gaji besar, bukan, kawan-kawan. Tetapi tadi mengolah informasi, menjadi kritis. Bukan frontal ya, kawan-kawan. Menjadi kritis, bisa mengolah informasi, banyak teman, banyak relasi, sehingga tidak gampang diombang-ambing. Ini salah satu fungsi sekolah juga, kawan. Yang kedua, mendengar pendapat orang lain yang berbicara dengan kita. Nah, karena dalam dunia pendidikan juga ada di situ cara berorganisasi bagaimana. Jadi kita mesti mendengarkan pendapat orang lain, tidak hanya pendapat kita yang diterima. Nah, kadang kawan-kawan ini tidak dapat di lingkungan keluarga kita, ini tidak didapat di lingkungan masyarakat kita, tapi ini didapat di sekolah. Karena yang menimba ilmu, teman-teman kita, kawan-kawan kita, mau itu belajar atau mahasiswa, ini dari lingkungan yang heterogen. Kalau di masyarakat atau di keluarga, ini cenderung homogen, kawan-kawan. Sehingga perbedaan pendapat itu jangan terjadi kadang-kadang. Nah, kawan-kawan, semoga ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Buat Anda, buat saya, buat anak kita semua. Agar kita tidak mudah percaya dengan informasi yang kita diterima. Ingat, kawan-kawan, media sosial, platform apapun, itu liar. Semua orang bisa masuk di situ. Semua orang bisa memberikan informasi di situ. Apalagi yang sekedar mencari keuntungan, mencari adsense, taruhlah kalau di YouTube. Tidak peduli apa yang mereka utarakan, tidak peduli konten-konten mereka. Akibatnya apa? Kawan-kawan lihat sendiri yang terjadi sekarang. Ya, terjadilah seperti ini. Video porno di mana-mana. Ya kan? Anak-anak banyak yang berani sama orang tua. Tingkat adab anak-anak sudah kurang sama sekali. Akibat apa? Akibat tontonan di media sosial. Bagaimana kecil bisa mengenal LGBT istilahnya? Mengenal lesbian, mengenal gay istilahnya? Ini karena pengaruh media sosial, kawan-kawan. Gitu. Makanya tadi sudah diutarakan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan masyarakat. Guru perlu ada upgrading. Tidak hanya cara mengajar bagaimana. Yang Anda ajar, ini buat para guru ya, yang Anda keluarkan untuk mengajar murid-murid Anda adalah pengetahuan yang Anda diterima di bangku kuliah Anda beberapa tahun yang lalu, yang mungkin saat ini sudah tidak relevan atau kurang relevan. Makanya pentingnya upgrading. Ini salah satu masukan juga buat Mendikbud ya, buat Mas Menteri Nadiem Makarim, mudah-mudahan benar. Baik, kawan-kawan, satu lagi, gaya hidup hedonisme, kawan-kawan, terjadi di masyarakat karena apa? Karena tontonan juga. Masyarakat belum mampu membeli. Karena yang mereka tonton adalah memakai mobil mewah, memakai motor yang mahal, berbelanja ke tempat-tempat bagus, nginep di hotel-hotel mahal, jalan-jalan ke luar negeri. Nah, ini diadopsi oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah yang kurang literasi, agar mereka sama dengan tontonannya atau idolanya. Akibatnya mereka berhutang. Akibatnya mereka berjudi online. Dampak sistemik dan dampak domino, kawan-kawan. Ini tugas kita semua, minimal di keluarga kita. Kalau masing-masing dari kita menerapkan peraturan ini, menerapkan kebijakan ini di keluarga kita, minimal untuk tidak menerima informasi secara sembarangan, insya Allah, kawan-kawan, semua dampak negatif bisa dicegah. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran. Seperti biasa, kawan-kawan, klik tombol loncengnya. Silakan share dengan semua orang yang in touch dengan Anda untuk menerima informasi ini kalau Anda merasa ini penting. Jangan lupa like, kawan-kawan. Dan tombol lonceng tadi berguna untuk memberitahu Anda apabila saya akan mengupload video-video mendatang yang tentunya lebih seru dari video
video yang sebelumnya, bahkan mungkin lebih seru dari video kali ini. Jauhi judi, jauhi riba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.